Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septiani, NIM 4320021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi-materi yang ada pada pengantar ilmu dakwah. Dilihat dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari kata Arab yang merupakan bentuk masdar dari kata da'a yada'u yang berarti seruan, ajakan, atau panggilan. Seruan ini dapat dilakukan melalui suara, kata-kata, atau perbuatan. Adapun pengertian dakwah secara istilah adalah ajakan yang tidak terbatas pada anjuran melalui lisan saja, akan tetapi juga perbuatan nyata atau dakwah bil alhal yang bentuknya bisa berupa pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik, serta lain-lain sebagainya. Dakwah hukumnya wajib ain. Objek dakwah atau disebut mad'u, yaitu orang yang menjadi penerima dakwah, baik individu maupun kelompok. Dengan kata lain, manusia secara keseluruhan, baik muslim atau tidak. Ada beberapa istilah keagamaan yang sangat erat kaitannya dengan dakwah, antara lain yang pertama adalah tabligh, artinya menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain, sedangkan pelakunya disebut mubaligh. Yang kedua, khutbah. Istilah ini berasal dari kata katabah yang artinya mengucapkan atau berpidato. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Yang ketiga, tafsir, yaitu memberikan uraian keagamaan kepada orang lain. Selanjutnya, yang isinya berupa berita-berita yang mengembirakan orang yang menerimanya, seperti berita tentang janji-janji Allah dan surga orang yang selalu beriman dan bertakwa. Dakwah sebelum Islam atau para nabi, pembicaraan hakikat kenabian dan kerasulan itu dikenalkan oleh nabi dan rasul kepada umatnya pada zamannya masing-masing. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, pesan utama yang disampaikan oleh para nabi dan rasul adalah menegakkan keyakinan tauhid dan beribadah hanya kepadanya, yang menjadi tugas fitri kemanusiaan sebagai kekhalifahan dan abdi Allah di muka bumi. Selanjutnya, dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. Setiap kali Rasulullah menyebut nama Abu Bakar, Rasulullah seringkali mengungkapkan Abu Bakar secara spontan atas menerima Islam tanpa ragu-ragu di dalam menjalankan dakwahnya. Ia relatif masih menempuh cara-cara perang yang kemudian diikuti dengan amar ma'ruf nahi mungkar secara hikmah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengikuti jejak pendahulunya begitu dikukuhkan sebagai khalifah yang kedua. Ia terus naik mimbar masjid dan berpidato kepada mereka, kepada yang hadir. Ia menyatakan antara lain bahwa bangsa Arab ibarat seekor unta yang ditarik dengan gelang pada hidungnya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan termasuk juga salah seorang di antara as-sabiquna awalun. Ia dikenal sebagai seorang kaya yang dermawan yang banyak membantu pengembangan risalah Muhammad SAW. Adapun upaya yang besar yang dilakukan Utsman dalam rangka pengembangan Islam ada dua aspek, yaitu menumpas pemberontakan dan memperluas kekuasaan Islam yang terhenti pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Selanjutnya, hadis tentang dakwah. Kewajiban dakwah, Rasulullah pernah bersabda, "Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegahlah dengan tanganmu. Apabila belum bisa, maka cegahlah dengan mulutmu. Apabila belum bisa, cegah dengan hatimu. Dan mencegah kemungkaran dengan hati adalah pertanda selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Sahih Muslim. Selanjutnya, hukum berdakwah. Ajaklah mereka memeluk Islam
dan beritahu mereka apa-apa yang diwajibkan atas mereka yang berupa hak Allah di dalamnya. Demi Allah, Allah memberi petunjuk kepada seseorang di antara engkau adalah lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, pengertian Mabadi Asyarah. Al-Mabadi Asyarah adalah sebuah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang harus diketahui oleh para penuntunnya. Macam-macam Mabadi Asyarah. Al-Had, ruang lingkup kajian, manfaat kajian, atau Al-Tasamrah, perbandingan dan hubungannya dengan ilmu atau istilah lain Al-Nisbah, keistimewaan atau Al-Fat, perintis Al-Wahid, sumber, pengambilan, kajian, Al-Istimdad, dan lain-lain. Strategi dakwah artinya metode, siasat, taktik, atau manuver yang digunakan dalam aktivitas kegiatan dakwah. Didefinisikan strategi dakwah atau manahij al-dakwah sebagai ketentuan-ketentuan dakwah dan rencana-rencana yang dirumuskan untuk kegiatan dakwah. Macam-macam dakwah. Secara umum, dakwah Islam itu dapat dikategorikan dalam 3 macam, yaitu dakwah bil al-lisan, yaitu dakwah yang dilaksanakan melalui lisan yang dilakukan antara lain dengan ceramah-ceramah, khutbah, diskusi, nasihat, dan lain-lainnya. Yang kedua, dakwah bil al-hal, yaitu dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya, tindakan amal karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkret oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Yang selanjutnya, dakwah bil al-kalam, yaitu dakwah melalui tulisan yang dilakukan dengan keahlian, menulis dari surat kabar, majalah, buku, maupun internet. Selanjutnya adalah uslub al-dakwah, adalah metode dakwah atau uslub al-dakwah, yaitu suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar pencapaian tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai macam-macam dari uslub. Yang pertama, uslub al-hikmah adalah metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, uslub al-mau'izah al-hasanah adalah metode nasihat atau petuah yang baik. Metode ini dapat dimanifestasikan dalam bentuk perkataan yang jelas, lembut, dan santun. Selanjutnya, uslub mujadilah kuat al-hasanah merupakan metode dakwah dengan keteladanan yang baik. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.